tadi kita udah bahas tentang apa itu perusahaan dagang dan apa aja macam-macam jurnal khusus. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam macam-macam bukti transaksi. Kalian pernah belum sih melihat tentang bukti transaksi? Ayo, yang belum coba angkat tangannya dulu nih. Nah, di dalam bukti transaksi ada beberapa hal yang harus kita perhatiin. Apa aja sih, Kak, hal-hal tersebut? Oke, kita bahas dari yang pertama. Hal yang perlu kita perhatiin di dalam bukti transaksi adalah kop surat. Ini nih, yang di atas pojok kanan, di pojok kiri ini disebut dengan kop surat. Jadi, ketika kop surat ini adalah nama PT kita, itu artinya bukti transaksi ini dibuat atau dikeluarkan oleh PT kita. Bagaimana caranya tahu bahwa kop surat ini dibuat oleh PT kita? Maka, kita harus melihatnya di kebijakan akuntansi yang disediakan di dalam soal. Nah, ini dia. Di bagian kebijakan akuntansi PT Sakti Bandung. Nih, nama perusahaan adalah PT Sakti Bandung. Itu artinya bahwa PT Sakti Bandung adalah PT punya kita. Waduh, laptopnya nge-lag. Ayolah, kita belajar bareng. Oke. Nah, kita lanjut yang di sini. Karena kop suratnya itu adalah nama perusahaan atau nama PT kita, itu artinya bukti ini dikeluarkan oleh PT kita. Itu adalah syarat pertama yang harus kita perhatiin di dalam bukti transaksi. Lalu, syarat yang kedua itu apa sih? Syarat kedua adalah tanggal. Ini nih, kan nggak mungkin ya kalau kita catat transaksi tapi kita nggak tahu tanggalnya. Nah, jadi tanggal itu sangat perlu kita perhatiin. Lalu, yang ketiga adalah keterangan. Keterangan yang kakak maksudnya judul. Judul yang kakak maksud adalah judul yang di sini, yang di atas. Nah, kalau misalnya judulnya adalah kas keluar, otomatis jurnal khusus yang kita pakai adalah jurnal pengeluaran kas. Karena kenapa? Karena di sini udah jelas ya teman-teman bahwa ini menandakan kasnya akan keluar. Ketika kas itu akan keluar, maka akan dicatat di dalam jurnal pengeluaran kas. Oke, kop surat udah kita perhatiin. Lalu, tanggal juga udah. Judul udah. Apalagi informasi yang perlu kita perhatiin? Informasi yang perlu kita perhatiin adalah jumlah nominal atau uang yang akan kita keluarkan. Lalu, informasi terakhir yang perlu kita perhatiin adalah ini, keterangan yang di dalam sini. Uang ini sejumlah 20 juta ini mau dikeluarkan untuk apa sih? Nah, ternyata dia mau dikeluarkan untuk pembayaran gaji karyawan yang terutang. Oke, itu adalah macam-macam informasi yang harus kalian perhatiin ketika kita sudah membahas tentang bukti transaksi. Sekarang kita masuk ke dalam bukti transaksi yang pertama. Dia bilang bahwa ini adalah kas keluar. Otomatis teman-teman, kita akan mencatat ini ke dalam jurnal pengeluaran kas. Kita buka jurnalnya yang ini. Nah, lihat tanggalnya. Tanggal di sini berapa sih? Tanggal tadi adalah 1 Desember 2017 dengan bukti transaksi KKSB 1201. 1 Des 2018. Oke, kakak perbesar dulu. Terus ini SB 1201. Nah, Kak, deskripsi ini diisi dengan apa? Untuk deskripsi itu diisi dengan kepada siapa sih kita membayar. Nah, di sini kan dituliskan bahwa ini dibayarkan kepada bagian gaji dan upah. Maka di deskripsi kita menulisnya ini kepada bagian gaji dan upah. Bagian gaji dan upah. Sekarang kita lihat nominal uangnya. Nominal uangnya adalah 20 juta. Akun yang dipakai adalah yang pertama. Karena ini kasnya keluar. Bentar ya teman-teman, ini azan, kita jeda terlebih dahulu. Oke semuanya, kita lanjut. Tadi kan kita udah tahu nih bahwa nominalnya adalah 20 juta. Tapi kira-kira akun yang dipakai apa ya? Nah, ingat teman-teman, ketika kita membayarkan, otomatis
kas kita kan keluar atau berkurang. Ketika kas berkurang, maka kas letaknya di, waduh salah nih, waduh tunggu. Kecoret. Oke teman-teman. Jadi ketika kas keluar atau berkurang, kas letaknya di kredit. Oke betul. Kas di kredit. Ah jelek banget. Gak jadilah nulis. Oke, intinya kas di kredit ya teman-teman. Nah, tinggal debitnya apa ya kira-kira? Apakah utang? Karena di sini dia bilang utang. Apakah utang dagang? Teman-teman, di debitnya kita harus menyesuaikan dengan keterangan. Dia bilang di sini bahwa pembayaran gaji karyawan yang terutang. Jadi apa yang terutang? Gaji karyawan yang bulan November ini baru dibayar pada tanggal 1 Desember. Itu artinya gaji karyawan ini terutang. Nah, karena gaji karyawan ini terutang, kita menyebutnya dengan utang gaji. Kenapa utang gaji? Karena ini adalah untuk pembayaran gaji, dan utang karena ini adalah untuk pembayaran bulan November, tapi baru dibayar di bulan Desember. Oke, pintar. Sekarang kita masuk ke dalam jurnalnya. Di sini. Apakah account payable, utang dagang? Enggak ya teman-teman. Yang benar adalah wages payable. Kita bahas Indonesia aja ya. Utang gaji. Sebesar berapa tadi ya? 20 juta. 20 juta. Sama. Kasnya sebesar 20 juta. Oh iya. Untuk kolom ini, di kolom other ini, itu disebut dengan kolom serba-serbi atau kolom lain-lain. Nah, di setiap jurnal khusus ini ada kolom serba-serbi, baik di debit ataupun di kredit. Fungsi kolom serba-serbi ini adalah untuk mencatat transaksi yang akunnya enggak tersedia di dalam jurnal. Contohnya kayak apa? Nih, contohnya kayak utang gaji. Apakah ada di debit? Nggak ada kan? Di debit cuma ada account payable atau utang dagang. Utang gaji nggak ada di sini. Walaupun dia kategori utang, nggak boleh ya teman-teman dimasukin ke dalam utang dagang. Karena dia tadi nggak ada, maka utang gaji dimasukkan ke dalam akun other. Oke, atau akun lain-lain. Sama seperti akun yang kredit, kolom serba-serbi di kredit. Ketika dia nggak ada atau jurnalnya akunnya nggak tersedia, maka dia ditampung ke dalam serba-serbi. Oke, paham? Selanjutnya kita akan bahas tentang salah deh. Kita akan bahas tentang bukti transaksi yang selanjutnya di video berikutnya. Dadah!